Ketika memberitahu Mindy tentang keputusanku untuk melanjutkan pendidikan ke Jerman, agar ibu juga bisa berkonsentrasi melanjutkan proyek penelitiannya, yang baru di sana sekaligus mempermudahku mewujudkan cita-citaku. Sahabat baikku itu mendadak jadi cengeng. Hu hu hu, hu hu hu. Tangisnya sambil mengambil tisu yang entah keberapa lembar dari kotak tisu. Sebagian besar tisu sudah memenuhi tempat sampah plastik yang biasanya berisi bungkus kosong aneka snack. Sengaja kudekatkan ke tempat tidur, tempat Mindy menumpahkan air matanya. Aku mengelus-elus punggungnya. Sudah dong, Min, jangan menangis melulu, gue juga stres liat lo menangis gini. Walaupun tak ikut menangis, mataku juga jadi berkaca-kaca. Tapi entar siapa yang jaga gue kalau lo gak ada? Ayariku sayang, keluh Mindy. Bibirnya cemberut dan matanya mulai bengkak. Kan nanti pas lo lulus, gue juga lulus dari sana. Bisa balik ke sini lagi. Kita ketemu lagi, bujukku sambil tersenyum. Benar. Aku sudah berencana akan kembali setelah selesai. Aku yakin Kak Malik juga setuju soal itu. Tapi nanti siapa yang mengajari gue pas musim kuis? Tanya Mindy lagi. Bibirnya melengkung turun. Aku tersenyum tipis. Ya, kan bisa sambil telpon atau video call. Entar siapa yang bantu gue pas skripsi? Tanya Mindy. Ia justru semakin ragu. Perasaanku mulai kesal. Mindy membutuhkanku sebagai teman atau solusinya menyelesaikan kuliah sih? Online, Min. Online. Lo main games aja taunya yang bisa online sih. Belajar juga bisa online kali. Terus nanti kalau gue jatuh cinta dan putus lagi, siapa yang meluk-meluk gue? Meluk foto elo? Atau curhat harus online juga? Tanya Mindy dengan sengaja memasang wajah sedungu mungkin. Aku terkekeh. Iya ya. Tak mungkin itu terjadi ya. Tak ada yang bisa menggantikan sentuhan manusia dalam interaksi hubungan apapun. Bahkan robot sekalipun. Gimana kalau Kak Devira aja yang gantikan gue? Cetusku tiba-tiba. Enggak, enggak. Dua suara menjawab berbarengan. Kak Devira yang sedari tadi diam saja dan sedang asyik membaca beberapa dokumen dari ibu, nampak tegak lurus menatap Mindy. Mindy juga. Mereka berpandangan bak dua musuh bebuyutan sebelum sama-sama membuang muka. Tentu saja, itu tidak mungkin. Aku melupakan satu fakta. Walaupun tak pernah secara terang-terangan, persaingan Kak Devira dan Mindy sudah kelihatan sejak dulu. Dulu mereka memperebutkan Kak Malik. Untungnya, sebelum telanjur mereka jatuh cinta. Cinta mereka berpindah pada Mas Doni. Tapi ketika Mas Doni memilih Kak Devira, Mindy mulai sedih lagi. Anehnya, saat Mindy tahu Kak Devira berada dalam pesawat yang sama denganku, ia juga yang memberitahu Mas Doni perasaan Kak Devira yang selama ini tidak dipahami oleh Mas Doni. Lebih tepatnya, Mindy meneriaki Mas Doni. Ya udah deh, entar aku minta Mas Doni carikan satu stok cowok ganteng buat lo. Min, pasti banyak di kantor papa.
Aku berdiri. Bicara dengan Mindy itu sama saja bicara dengan anak TK. Gak bakal menang dan gak akan selesai. Enggak mau, lo udah kayak papa gue aja. Ya. Kerjanya ngejodoh-jodohin terus cowok anter paket ke rumah aja dikata bagus buat jodoh gue. Omel Mindy sambil bersungut-sungut. Masa kata papa. Kalau cewek demen belanja kayak gue, mending pacaran ama tukang paket aja. Aku tertawa geli. Mindy, oh Mindy. Sahabatku satu ini tak pernah berubah. Selalu menghibur hatiku. Kalau begitu, sering-seringlah datang ke Munster. Min, siapa tahu kamu ketemu cowok keren di sana. Lumayan kan untuk perbaikan, godaku akhirnya. Mindy berhenti menangis dan menatapku ingin tahu. Perbaikan apa? Perbaikan keturunan lo lah. Udah jelek, doyan belanja, bego pula. Apalagi coba, kataku sebelum tertawa. Sengaja menghinanya sebanyak mungkin. Kapan lagi bisa melakukannya kalau tidak sekarang, menikmati wajah kesal sahabatku ini. Ashaim, pekik Mindy diiringi bantal yang menerpa tepat di wajahku. Bantal yang tadi ada di pangkuan Mindy. Kak Devira juga spontan tertawa membuat Mindy menoleh padanya. Lo lagi ikut-ikutan ketawa. Dan sebuah bantal lain juga melambung ke Kak Devira, yang dengan lihai menangkapnya. Tok tok, tawa kami segera berhenti. Kak Devira bergerak membuka pintu. Wajahnya langsung sumringah melihat calon suaminya. Tanpa peduli kehadiran kami berdua, Kak Devira memeluk Mas Doni. Mulut Mindy kontan berubah cemberut. Ia melengos. Saya mau bicara dengan Ayari dulu sebentar. Kamu tunggu di mobil. Boleh? Tanya Mas Doni pada Kak Devira. Aku memiringkan kepala. Heran. Sementara Kak Devira hanya mengangguk. Kak Devira masuk ke kamar dan mengambil tasnya. Saya pulang dulu ya. Ya, sampai jumpa besok. Aku mengangguk sebelum berjalan mendekati Mas Doni. Kita bicara di luar aja ya Mas. Lagi ada yang baper di sini, kataku sambil mengedipkan sebelah mata. Mas Doni melirik Mindy yang masih duduk di tempat tidur dan tersenyum geli. Sebelum ia mengangguk setuju. Ada apa? Mas, tanyaku santai setelah kami berdua duduk di sofa ruang tamu. Melihat wajah Mas Doni, ini pasti ada hubungannya dengan rencana pernikahannya. Mas Doni menatapku, tersenyum. Tapi aku bisa merasakan senyumnya berbeda dari biasanya. Saya tahu harusnya saya bicarakan ini dari dulu. Tapi banyak yang terjadi. Dan saya khawatir kamu sedang sakit dan mungkin saya malah akan bikin kamu bingung. Soal apa sih ini, Mas? Tanyaku bingung. Ini di luar dugaanku. Apa kamu masih ingat kejadian waktu kita berusaha menyelamatkan Mindy? Tanya Mas Doni sambil menatapku lekat. Ragu. Aku mengangguk. Kamu ingat apa yang saya katakan saat kamu menelpon saya? Tanya Mas Doni lagi. Sejujurnya aku tak terlalu ingat. Lalu setelah berusaha keras mengembalikan ingatan saat itu, barisan kalimat yang dikatakan Mas Doni pun terngiang kembali. Benar, dulu Mas Doni menyatakan perasaannya padaku saat itu. Wajahku memerah.
Kehilangan Kak Malik membuatku melupakan semuanya, termasuk perasaan orang-orang di sekelilingku. Aku tak pernah tahu kalau Mas Doni ternyata masih menyimpan pertanyaan itu. Melihat ekspresi wajahku, Mas Doni tertawa miris. Maaf kalau itu kenangan yang tak menyenangkan buatmu, Ayari. Tapi saya ingin jujur sama kamu. Kalau dulu saya benar-benar pernah mencintaimu. Aku menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Saat menjagamu dulu, saya tahu itu tidak pantas. Perbedaan usia. Dan jelas kamu mungkin hanya menganggap saya sebagai pengawal biasa. Karena itulah saya memilih kembali ke kantor pusat. Saya sadar, kamu bukan buat saya. Tapi, kata Mas Doni pelan tapi cukup jelas. Ia menyatukan kedua tangannya. Saya sangat cemburu ketika kamu begitu membela Malik. Saya bahkan mengingatkan dia kalau kami ini hanya pengawal. Kamu tidak pantas mencintai saya atau dia. Saya begitu emosi sampai lupa kalau saya telah melibatkan perasaan pribadi. Jadi saya tanya dia apa dia juga jatuh cinta padamu? Dibandingkan rasa tidak enak di hati karena pernah membuat Mas Doni seperti itu. Rasa ingin tahuku jauh lebih besar. Kak Malik jawab apa? Kepala Mas Doni menggeleng-geleng. Tidak ada. Dia hanya bilang keselamatanmu adalah yang paling utama dan hanya itu yang ia pikirkan. Soal perasaanmu, dia tidak tahu dan tidak peduli. Kamu orang yang bebas melakukan dan memilih apapun yang kamu mau. Itu memang Kak Malik. Seperti itulah dia. Aku tersenyum. Saya masih tidak mengerti maksud Malik sampai kita kehilangan jejaknya. Melihatmu jadi berubah drastis. Saya paham kalau Malik benar. Saya baru sadar. Mencintai seseorang harusnya membiarkan mereka memilih dan mendapatkan yang diinginkan. Termasuk siapa yang ia pilih sebagai cintanya. Aku tersenyum pada Mas Doni. Makin lama makin mengerti kenapa ia ingin menjelaskan semuanya padaku. Saat kita datang dan saya bicara berdua dengan Malik, saya baru paham seberapa serius Malik mencintaimu walaupun dia tidak pernah bilang. Setahun ia berusaha mengembalikan kemampuan fisiknya sejak ditemukan hampir kehilangan nyawa. Tahun berikutnya ia sudah mulai mencari semua orang yang pernah menyakitimu. Ia hanya bertahan untuk tidak menghubungimu dengan sesekali datang dan melihatmu dari jauh.